Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali Bapak Ibu Guru, tentunya di Bimbela Channel. Kali ini kita masih akan berlatih mempelajari materi-materi yang mungkin akan keluar nanti ketika tes AKG tahun 2024. Yang baru bergabung silahkan bisa diklik subscribe Bapak Ibu, bunyikan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan update terbaru secara umum dari Kementerian Agama. Terima kasih. Baik, kita langsung saja Bapak Ibu. Kali ini kita tidak ke soal, tapi kita ke materi, beberapa materi yang telah kami rangkum. Yang pertama terkait dengan adaptasi pada hewan dan tumbuhan. Jadi hewan dan tumbuhan ini berkembang biak bertujuan untuk mempertahankan jenisnya, sedangkan hewan dan tumbuhan beradaptasi bertujuan untuk mempertahankan hidupnya. Sini saya ambil beberapa contoh untuk hewan, yaitu bunglon, katak, dan ular. Bunglon ini adaptasinya adalah merubah warna kulit sesuai dengan tempat yang disinggahinya, biasa disebut dengan mimikri. Contoh, ketika berada di pohon, warna kulitnya akan berubah mengikuti warna batang atau pohon. Baik, yang kedua adalah katak Bapak Ibu. Katak ini adaptasinya adalah mempunyai lidah yang panjang dan lengket. Jadi ketika ada serangga yang mendekat, maka katak bisa dengan cepat menangkap serangga itu dengan lidahnya yang panjang. Berikutnya adalah ular. Ular ini adalah termasuk hewan karnivora ya, atau biasa disebut dengan pemakan daging. Cara memangsanya adalah langsung ditelan secara utuh. Ini dilakukan karena ular itu memiliki tulang pada rahang luar, memiliki susunan tulang pada rahang ular melekat secara longgar dengan susunan tulang di rangka kepala. Nah, keadaan seperti ini yang memungkinkan ular untuk menelan mangsa yang memiliki ukuran lebih besar dari dirinya. Ini termasuk adaptasi ular Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, kemudian ini adaptasi tumbuhan. Yang pertama adalah pohon cemara. Kita tahu bahwa bentuknya pohon cemara ini daunnya adalah runcing. Itu berguna untuk mengurangi penguapan. Bentuk daun ini merupakan adaptasi pohon cemara terhadap lingkungan yang panas atau ketika musim kemarau untuk menghemat air. Kemudian ada putri malu. Tumbuhan putri malu ini biasanya tumbuh di tepi jalan atau semak-semak rendah. Tumbuhan putri malu ini memiliki ciri khusus pada daunnya, yakni akan mengatup apabila tersentuh sesuatu. Hal ini menunjukkan bahwa putri malu beradaptasi terhadap sentuhan. Kemudian kantung semar. Kantung semar ini merupakan tanaman pemakan serangga atau disebut insektivora. Pada waktu tertentu, bunga kantung semar ini mengeluarkan bau menyengat. Nah, bau ini gunanya adalah untuk menarik serangga untuk datang. Tanaman kantung semar juga mempunyai cairan khusus yang ada di dalam kantung yang digunakan untuk mencerna serangga yang terjebak di dalamnya. Berikutnya adalah kaktus. Kaktus ini hidup di daerah panas atau kering dan memiliki batang tebal serta berlapis lilin. Adapun batang yang tebal tersebut fungsinya sebagai tempat persediaan air. Selain itu, kaktus memiliki duri yang menutup seluruh permukaan batang dan berfungsi untuk melindungi dirinya. Nah, silakan Bapak Ibu bisa kembangkan lagi beberapa adaptasi hewan. Ini kaitannya dengan sains ya, jadi materi sains. Coba tahu nanti keluar pada waktu AKG. Kita lanjut. Kemudian kita akan mengingat kembali terkait dengan umbi Bapak Ibu ya. Jadi umbi ini dilansir dari Ensiklopedia Britannica, itu tempat penyimpanan khusus pada tumbuhan berbiji tertentu ya. Jadi berdasarkan jenisnya ada 3, yaitu umbi akar, umbi batang, dan juga umbi lapis. Umbi akar, struktur akarnya ini dimodifikasi untuk tempat penyimpanan makanan. Contohnya apa? Wortel, lobak, ubi, dahlia, dan singkong. Yang kedua adalah selain umbi akar ada umbi batang. Umbi batang ini berkembang dari batang tumbuhan yang berada di bawah tanah dan membengkak. Contohnya adalah kentang, talas, suwek, dan ubi jalar. Yang terakhir adalah umbi lapis Bapak Ibu. Berkembangnya dari modifikasi daun. Jadi daun-daun mengalami pembengkakan dan saling tumpang tindih membentuk struktur seperti bola. Contohnya adalah bunga tulip, dafodil, lili, bunga enceng gondok, bunga bakung, bawang putih, bawang bombay, dan bawang merah. Ini termasuk namanya umbi lapis. Nah, itu Bapak Ibu tentang umbi-umbian. Sekarang kita lanjutkan tentang sistem, kita mengingat kembali tentang sistem pernafasan pada manusia. Jadi secara umum sistem pernafasan ini adalah pertukaran antara oksigen atau O2 dan karbon dioksida atau CO2. Dan organ-organ untuk pernafasan ini kita kalau di materi itu ya kelas 4 atau kelas 5 itu, atau kelas 6 bahkan, itu kan pertama masuk hidung, melewati trakea atau tenggorokan, kemudian masuk ke dalam paru-paru,
Di sana nanti ada pertukaran di salah satu tempat namanya alveolus. Nah, kemudian nanti dikeluarkan dalam bentuk CO2 atau karbon dioksida. Nah, itu adalah sistem pernafasan manusia, Bapak Ibu. Kemudian kita membahas terkait dengan sistem pencernaan pada manusia, yaitu mulut, kemudian masuk ke kerongkongan. Jadi di dalam tenggorok ada dua saluran, yaitu kerongkongan untuk jalan makanan dan tenggorokan untuk jalan pernafasan. Setelah dari kerongkongan masuk ke esofagus, kemudian masuk ke dalam lambung, usus halus dan pankreas, kemudian usus besar, rektum serta anus. Jadi setiap organ pencernaan manusia ini tersebut memiliki fungsinya masing-masing dalam mengolah dan mencerna makanan. Itu ya, ini hanya sifatnya mengingat kembali, silakan Bapak Ibu kembangkan sendiri. Siapa tahu nanti soal-soalnya juga akan keluar. Kemudian kita membahas terkait dengan magnet. Jadi magnet itu kita tahu bersama bahwa ada dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Jadi ketika dua magnet didekatkan, bisa saling tarik menarik ataupun tolak menolak. Nah, tarik menarik ketika kutub yang sama didekatkan. Contoh, kutub utara didekatkan dengan kutub utara nanti akan tarik menarik. Maaf, akan tolak menolak. Dan kebalikannya, jika kutub tidak senama didekatkan, contoh utara dan selatan, maka akan saling tarik menarik. Nah, itu yang penting kita salah satunya tarik menarik ketika tidak sama dan tolak menolak ketika sama. Jadi ada 3 pembagian jenis magnet, yaitu ferromagnetik, kemudian paramagnetik, dan yang terakhir adalah diamagnetik. Baik, kita lanjut Bapak Ibu. Nah, kita juga di sini akan membahas tentang daur hidup hewan. Daur hidup hewan adalah suatu proses di mana hewan atau makhluk hidup lainnya yang mengalami perubahan bentuk sepanjang hidupnya. Jadi setiap makhluk hidup pasti mengalami daur hidup, akan tetapi tidak semuanya sama. Daur hidup atau siklus hidup hewan juga sering dinamakan dengan proses metamorfosis. Bapak Ibu juga nanti silahkan dipelajari terkait dengan, nah ini rantai-rantai makanan Bapak Ibu. Jadi rantai makanan ini beberapa contohnya seperti rumput, belalang, kata, ular, dan burung elang. Ada juga padi, keong, kata, ular, pengurai. Kemudian tanaman rusa, ini di hutan ya, tanaman rusa, harimau atau serigala. Kemudian terakhir adalah dimakan pengurai. Ada lumut, udang, ikan buaya, ini mungkin di tempat-tempat yang tempat-tempat yang ada airnya ya Bapak Ibu ini ya, atau di perairan. Kemudian ada kayu lapuk, jamur, ayam, dan rubah. Kemudian darah kerbau, kutu, burung jalak, dan burung elang. Ini beberapa contoh saja, contoh tentang rantai makanan. Nah, oke Bapak Ibu, kiranya itu yang dapat saya bagikan ya terkait dengan materi ini, dan nanti malam saya akan lanjut tentang beberapa materi bahasa Indonesia yang mungkin bisa kita pelajari bersama. Semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.